Baik, bismillah. Nomor 37. Gambar berikut ini merangkum suatu proses penting di dalam sel. Ini ada gambar, ada keterangan A, B, C, lalu keterangannya yang merah ini nukleotida yang lingkaran ini itu adalah asam amino. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Beberapa enzim yang dibutuhkan pada proses A diantaranya adalah helikase, primase, topoisomerase, RNA, polimerase, ligase, dan telomerase. Ini benar ya, tapi sebelum itu kita bahas dulu itu ya, yang keterangan. Nah, keterangan pertama, A itu ini adalah proses replikasi DNA atau penggandaan DNA. Jadi ada proses penggandaan DNA dari satu DNA menjadi dua DNA, itu namanya replikasi. Kita kenal replikasi DNA itu dia bersifat semi konservatif. Jadi di sini kan ada yang biru, ada yang merah. Nah, yang ini adalah untai baru yang terbentuk. Ini untai lama, kemudian untai baru, untai lama. Jadi sifat semi konservatif itu dia saling berbagi. Ya, dalam satu rantai DNA itu ada untai baru dan untai lama seperti itu. Lalu yang kedua, yang B itu adalah proses transkripsi. Transkripsi itu dia adalah proses pembentukan mRNA oleh DNA. Ya, bukan pembentukan RNA dari DNA, tapi oleh DNA yang membentuk RNA-nya, bukan dari strukturnya DNA diambil jadi mRNA. Karena secara struktur ada bagian dari RNA yang berbeda dengan mRNA. Misalnya dari segi gulanya beda secara struktur dan ada aminonya yang beda ya. Lalu yang bagian C ini, yang kelanjutan proses B ini namanya translasi. Translasi itu penerjemahan kode genetik mRNA menjadi asam amino. Lalu nanti asam amino ini menjadi asam amino ini adalah monomer-monomer dari protein. Seperti itu. Ini benar ya. Kenapa? Karena dalam proses replikasi DNA ini saya ambil gambarnya seperti ini. Semua enzim ini helikase, primase, topoisomerase, RNA polimerase, ligase, dan telomerase itu dibutuhkan ya dalam proses replikasi DNA. Entahkah itu dalam perbaikan juga ya, perbaikan DNA juga. Saya tidak jelaskan ini secara apa namanya istilahnya itu secara lebih mendetail karena memakan banyak waktu. Padahal kita poinnya adalah menjawab soal ini seperti itu. Kalau mau lebih lanjut ya silahkan cari sendiri materinya atau baca sendiri di buku. Yang kedua, B. Pada eukariotik, produk A dari proses A hanya ditemukan di dalam nukleus, sedangkan produk B dari proses B dapat ditemukan di dalam nukleus dan sitosol. Produk proses A itu berarti adalah DNA ya, DNA baru. Kalau produk ini pada eukariotik itu kan dia punya membran inti sel atau membran nukleus, sehingga DNA yang disintesis dari produk proses A kalau pada soal ini itu tetap ada pada nukleus, tidak akan keluar, karena kalau dia keluar dia bisa dihidrolisis oleh enzim-enzim hidrolitik yang ada di sitoplasma. Berbeda pada prokariotik. Prokariotik itu dia tidak punya membran inti sel. Jadi DNA-nya tetap ada di sitosol tanpa ada pemisah antara DNA itu sendiri dengan sitosol atau sitoplasma. Seperti itu ya. Jadi pernyataan ini benar. Ya, benar. Ini sepotong ya yang setengahnya. Lalu kita coba kaji dari bagian dari sini ya. Nah, kalau yang produk proses B dapat ditemukan di dalam nukleus maupun sitosol, kita lihat dulu
Kalau dari analisa saya ini jawabannya salah. Kenapa? Coba kita lihat. Apa sebenarnya produk dari B, ya? Produk dari B itu adalah mRNA, ya. mRNA. Kita bahas dulu pada proses pada sel prokaryotik. Nah, ini yang bagian sini, ini yang bagian kiri ini adalah prokaryotik, di mana proses A dan proses B itu terjadi pada sitosol karena dia tidak punya nukleus, seperti itu ya. Kemudian kita lihat di bagian eukariotiknya. Nah, di bagian eukariotiknya proses B itu sebenarnya ya terjadi di dalam nukleus. Tapi produk proses B itu peruntukannya, fungsinya itu nanti di sitoplasma. Artinya mRNA dibentuk itu pada dasarnya akan dikeluarkan ke sitoplasma. Kenapa? Alasan kenapa DNA membentuk mRNA adalah alasan logis kenapa DNA mengutus mRNA. Karena kalau DNA yang keluar, dia akan hancur. Makanya dia membuat mRNA dengan sebuah modifikasi yang kita kenal dengan ada penambahan kepala guanosin, kemudian ada penambahan ekor poli A. Itu yang kita kenal ya, dikenal kita sebagai proses pasca transkripsi ya. Ini kan di sini yang terjadi di sini kan mRNA tanpa penambahan atau modifikasi. Di sini adalah mRNA yang sudah matang, ada modifikasinya supaya ini nanti tidak dihancurkan di sitoplasma, tidak dihancurkan oleh enzim-enzim hidrolitik, sehingga bisa dia disintesis nanti menjadi polipeptida atau kita kenal sebagai asam amino, atau secara umum adalah asam amino nanti adalah tergabung menjadi sebuah senyawa kompleks bernama protein. Nah, pertanyaannya adalah apakah mRNA ini dapat ditemukan di nukleus atau sitoplasma? Kalau dari segi kita bicara durasi, ini bisa ditemukan di nukleus, tapi sangat singkat ya, karena setelah dibuat ini mRNA maka dia akan dikeluarkan dari nukleus ya. Dari nukleus. Dia akan dikeluarkan ke sitoplasma. Kalau dari segi produk ya, maka ini kecenderungannya kita tetap akan menemukan mRNA hanya ada di sitosol ya. Jadi sebenarnya ini perbedaan sudut pandang saja. Jadi sebenarnya kalau pendapat saya B ini agak rancu ya. Di satu sisi kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya mRNA itu bisa ditemukan di nukleus, juga di sitoplasma. Tapi di satu sisi juga kita bisa mengatakan bahwa mRNA itu hanya sementara di nukleus, lalu langsung di sitoplasma, ditransfer ke sitoplasma, dikeluarkan ke sitoplasma, sehingga hanya di sitoplasma ditemukan seperti itu, ya. Jadi mungkin salah satu alasannya salah ya itu tadi ya. Masalah durasinya mRNA di nukleus itu singkat sekali. Jadi dia kemungkinan besar untuk ditemukan di nukleus itu mungkin kecil ya. Kemungkinan untuk ditemukan di nukleus itu kecil karena dia cuma sebentar di nukleus lalu nanti dibawa ke sitoplasma, seperti itu ya. Tapi itu tergantung teman-teman mau beranggapan bagaimana. Yang C, prokaryotik mengalami proses B dan C. Kalau proses B dan C berarti proses translasi dan transkripsi ya, transkripsi dan translasi pada lokasi yang sama di saat yang hampir yang sama, sehingga pada proses pengamatan mikroskop akan terlihat struktur poliribosom. Kalau secara sekilas ini tek ya sampai sini ini benar ya, sepotong benar ya. Beginilah soal olimpiade ya, sangat analitik ya, sangat harus dianalisis baik-baik.
Iya betul tadi, karena dia semua transkripsi dan translasi dari prokaryotik itu terjadi di sitosol. Jadi di tempat yang sama dan hampir waktu, maksudnya di saat hampir yang sama. Betul ya? Kita lihat dulu sini ya. Prokaryotik itu transkripsi sambil translasi. Jadi transkripsi belum selesai, translasi juga terdiadakan seperti itu. Tapi di prokaryotik tidak ada bentuk poliribosom, ya. Sehingga pernyataan ini salah ya. Di sini ekornya yang menjadi permasalahannya. Yang menjadi titiknya di sini, terlihat struktur poliribosom. Poliribosom itu kita kenal hanya pada eukariotik. Di mana eukariotik itu karena dia berbeda kompartemen pembentukan transkripsi dan translasinya. Transkripsinya di nukleus, translasinya di sitoplasma. Maka dia tentu berbeda waktunya. Transkripsi dulu, selesai transkripsi, produk dari transkripsi berupa RNA dikeluarkan ke sitoplasma. Setelah itu baru translasi. Translasi itu, nah itu yang bentuknya bisa poliribosom, di mana dalam untaian panjang mRNA bisa banyak ribosom yang bisa banyak ribosom yang terlibat dalam proses translasi tersebut. Ya seperti itu. Yang ke D ya. Nah, ini tadi yang C kan salah ya. Nah, di sini salahnya ya, di struktur poliribosomnya. Prokaryotik itu tidak ada ini ya, tidak ada poliribosom. Yang D, pada eukaryotik, produk dari proses B hanya dapat menghasilkan satu jenis polipeptida. Sedangkan produk prokaryotik dapat menghasilkan lebih dari satu polipeptida. Ini juga salah ya, ini berkaitan dengan konsep alternatif splicing atau splicing alternatif. Kalau juga teman-teman kurang paham, ya silakan cari sendiri bagaimana itu. Karena saya tidak akan jelaskan di sini. Kalau saya jelaskan terlalu panjang. Ini saja sudah panjang ya, sudah hampir 12 menit. Oke, ini salah. Kenapa? Karena di eukaryotik itu terjadi alternatif splicing, di mana satu gen bisa menghasilkan lebih dari satu polipeptida. Seperti itu ya. Dan prokaryotik itu tidak ada alternatif splicing. Jadi satu gen, satu polipeptida. Seperti itu. Bahasa lainnya itu one gain one polypeptide, seperti itu tah. One gain. Nah, saya kasih contoh di sini ya sebelum saya akhiri. Di sini misalnya ini terjadi pada eukaryotik ya, eukaryotik. Nah, di sini ada gen alpha tropomyosin. Nah, ini kan protein yang terlibat dalam kontraksi otot. Nah, kalau ada alternatif splicing, maka dia bisa menghasilkan banyak sekali polipeptida, macam-macam polipeptida. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada untuk ini stratigraphical ya. Nanti yang untuk membentuk protein otot lurik, kemudian otot halus, kemudian fibroblast dan untuk juga untuk otak ya. Nah, itu beda-beda ya. Seperti itu.